pasien ini loh cara membuat program. Jadi nanti dengan dalam program itu tinggal isi loh penggalangan komitmen apa penyusunan tata nilai dan budaya mutu apa konsep mutu apa itu. Ini sebagai program. Nanti kita kopikan ya, kita kopikan lagi. Besok ceritakan ya. Nah dari sini ya Pak sekalian, ini tetapkan apa itu ditetapkan ya. Pembentuk tim ini yang sekarang kan model ini. Tetapi untuk tahun berikutnya, Bu ini masih terus penggalangan mutu. Jangan sampai penggalangan komitmen itu tidak dilakukan setiap tahun. Karena saya yakin setiap tahun komitmennya akan terjadi penurunan. Nah terjadi ya dan seterusnya. Memilih area prioritas untuk pelayanan klinis. Jadi kan prioritas pertama ya. Dan berikutnya kan ada prioritas yang lain. 3H 1P-nya itu kan terus. Kira-kira ada berhentinya enggak? Enggak ada. Oke. Kemudian workshop dengan tokoh masyarakat dan perwakilan pasien, perwakilan sasaran, merumuskan kebijakan. Ini program semua. Menyusun manual mutu. Kan nggak serta-merta kalau menyusun manual mutu split jadi. Nah, ini program mutunya. Workshop penyusunan perencanaan program prioritas dan keselamatan pasien. Program mutu manajerial di APNEK. Monitoring penilaian kinerja keuangan, pemeliharaan, pengelolaan SDM, pengelolaan aset, audit internal untuk manajemen, pertemuan tinjauan manajemen, evaluasi kinerja pihak ketiga, dan seterusnya. Program UKM. Nah ini yang tadi saya salah satu contohnya sudah saya berikan tadi. Ini program untuk klinis monitoring dan penilaian kinerja bahan klinis, monitoring penilaian kinerja perilaku SDM ini laporan insiden keselamatan pasien dan seterusnya. Nah, dan seterusnya termasuk hasil banding, evaluasi keseluruhan program untuk diseminasi pelaksanaan hasil program untuk pelaporan pada kepala dinas. Ini program itu dengan tambah input dengan kurangi naik isojo. Gitu ya. Tapi contoh terus ini langsung dengan baik bosok dulu ya. Ini diisi gitu maksudnya. Paham ya? Nah inilah yang tadinya tadi pertama workshop mutu dan seterusnya ya untuk monitoring dan penilaian kinerja. Ini ada UKM, ada manajerial UKM yang tadi. Pertama yang harus ditentukan adalah menyusun indikator. Tetapkan indikator mutu yang dulu. Nah, indikator mutu ini sama indikator kinerja lain. Paham ya? Indikator kinerja apa? Indikator mutu tetapnya sehingga satu puskesmas dengan puskesmas yang lain boleh tidak. Setelah ditetapkan indikator mutunya, tadi kan sudah saya contoh-contoh ya, misalnya tadi laporan, terus misalnya lagi boleh untuk tenaga angka absensi dalam sebulan tidak boleh lebih dari 2 hari 100%. Berbeda dari sebelumnya sama belum turunkan dulu 80%. Ini semua berlaku untuk semua. Tapi itu untuk tenaga misalnya. Untuk keuangan silakan tetapkan sendiri indikatornya. Setelah indikator ditetapkan, kumpulkan data sesuai indikator. Ini penyakit puskesmas. Indikator PA adalah sebuah BP. CD akan sisi banyak. Ini berlaku juga untuk UKP, demikian juga untuk UKM.
Kemudian setelah data dikumpulkan, analisis dan evaluasi pencapaian indikator kinerja pelaporan dengan rangka meningkatkan atau berganti kepada indikator yang lain. Kalau ini sudah selesai indikatornya, yang ganti ini dijaga ganti indikator yang lain. Paham? Paham ya? Ini untuk progres kerja. Nah, kemudian untuk LPR, setelah program ini kan ada audit betul ya. Oke, saya masuk ke LPR. LPR. Rapat tinjauan manajemen. Bapak Ibu sekalian, dalam panjenengan menghadapi akreditasi besok, minimal audit internal sudah pernah dilakukan di UKM sekali, di UKP sekali, di Admin sekali. Sekali itu maksudnya satu paket gitu ya, kalau saya. RTM, kemudian perbaikan RTM lagi. Maaf, audit internal, kemudian perbaikan audit internal lagi. Sebisa mungkin itu, dan minimal sekali melakukan RTM supaya di RTM tidak kosong. Jangan panjenengan berdalih bahwa untuk RTM jadwalnya belum terlaksana. Apa sih LPM? Rapat tinjauan manajemen. Pertemuan yang dilakukan oleh manajemen secara kredit untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu dan kinerja sistem manajemen mutu dan kinerja pelayanan atau operasional untuk memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan. Untuk memastikan ini, kemudian dipimpin oleh wakil manajemen, bukan kampus yang tapi ketua tim. Karakteristik rapat tinjauan manajemen berkala minimal 2 kali per tahun, minimal berarti boleh lebih. Oke, kemudian direncanakan dengan baik, didokumentasikan dengan baik, mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen mutu dan dampaknya pada mutu dan kinerja. Tadi ada indikator mutu berdampak pada indikator kinerja. Kemudian membahas perubahan yang perlu dilakukan. Kok tidak berubah? Kenapa? Apa yang perlu dilakukan? Apa tadi? Apa? Manajemen apa? Korektif. Hasil pertemuan tindak lanjut dipantau pelaksanaan, tidak manajemen dan pelaksanaan yang terkait diundang dalam. Nah, untuk ini ya, ini karakteristiknya. Karakteristik ini pertemuan diwakili dengan pertemuan diawali dengan membahas hasil tindak lanjut pertemuan tinjauan manajemen sebelumnya. Ini kalau sudah pernah, kalau belum ya nggak usah pakai ini hasilnya gitu kan. Dilakukan dengan agenda yang jelas. Agendanya menghasilkan keluaran. Keluarannya itu harus ini rencana perbaikan, rencana peningkatan kepuasan pelanggan, rencana pemenuhan sumber daya diperlukan, rencana perubahan untuk mengakomodasi persyaratan produk atau layanan untuk mengakomodasi ya. Nih, kemudian, nah ini input tinjauan manajemen. Inputnya ini ada audit internal, depan dari pelanggan, kinerja proses. Kinerja proses, bukan kinerja output. Kinerja proses itu apa? Ya, dalam bentuk apa kinerja proses? Kinerja proses itu hitungannya dalam bentuk apa? Komplain
Compliant berarti melakukan penghitungan terhadap SOP sesuai atau tidak. Aku tadi saya contohnya 10 T sesuai dengan standar 100%, berarti belum turunkan ini. Sesuai standar itu berarti CM. CM itu berarti kinerja proses. Kemudian pencapaian sasaran mutu atau indikator kinerja. Ya. Indikator kinerja yang tidak tercapai posisi apa saja harus dibahas sebagai inputnya. Status tindakan korektif dan pencegahan yang sudah dilakukan. Jadi kan tadi ada indikator output, indikator SPM yang hampir tidak tercapai, lakukan tindakan preventif. Kalau yang tidak tercapai, lakukan tindakan korektif. Ini juga sebagai input dari dari RPM. Kemudian tindak lanjut terhadap hasil tinjauan manajemen yang lalu, kebijakan itu dan kebijakan pelayanan supaya puskesmas. Di sini siapa yang harus membuat ini? Kepala puskesmas beserta tim mutu dan PJ. Kemudian perubahan yang perlu dilakukan terhadap sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan. Kalau kita bicara sistem manajemen mutu, itu indikatornya adalah indikator. Kalau kita bicara sistem pelayanan atau penyelenggaraan puskesmas, indikatornya adalah kinerja atau S. Bisa membedakan ya? Ya, nanti coba besok manual mutunya murni besok kita lihat ya. Nah, outputnya ini output RTM ini keputusan dan tindakan yang berhubungan dengan peningkatan efektivitas sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan. Untuk di bab 369 selalu kita bicara mutu dan pelayanan, manajemen mutu dan pelayanan selalu gitu ya. Peningkatan pelayanan terkait dengan persyaratan pelanggan, identifikasi perubahan yang diperlukan baik pada sistem manajemen mutu maupun sistem pelayanan. Untuk itulah memang seharusnya mau masuk akreditasi itu kita harus menguasai bagaimana pelayanan, bagaimana audit, bagaimana pemberdayaan dan sebagainya. Manajemen puskesmas. Kemudian menyediakan sumber daya yang perlu dilakukan agar sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan efektif. Kalau sudah jelas manajemen mutu ini tidak dikerjakan karena kurang ini, ya ini mutu biasa. Gitu ya. Terakhir, agenda rapat tinjauan manajemen. Ini kan bisa jadi apa? Agenda rapat itu jadi apa? Kita pembukaan arahan kepala puskesmas tinjauan terhadap pertemuan tinjauan manajemen yang lalu, pembahasan hasil audit, pembahasan umpan balik, hasil penilaian kekuasaan pelanggan, hasil penilaian kinerja, masalah-masalah pelaksanaan yang terkait dengan penerapan sistem manajemen mutu, penyelenggaraan pelayanan, klinik, UKM, dan manajemen. Perencanaan perbaikan perubahan yang perlu dilakukan baik pada sistem manajemen mutu maupun sistem pelayanan. Rekomendasi perbaikan. Teknik ini dilakukan kalau puskesmas itu bagus. Untuk itulah salah dipaksa. Puskesmas itu tidak dipaksa. Bukan puskesmas budaya kita. Itu dipaksa, terpaksa, dan terbiasa. Langkah-langkah protokol manajemen, penanggung jawab manajemen itu bersama, penanggung jawab manajemen mengundang. Ini boleh yang tadi sama ini dijadikan sebagai khas. Penanggung jawab manajemen itu memperbaiki terus dan seterusnya.
secara sepintas ya. Baik, pas bulan-bulannya bijak saya, adakah pertanyaan? Belum.